Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rizky Ananda Borusagala dari Pendidikan Tata Rias kelas C akan mempresentasikan esai bab 3 yang telah saya kerjakan untuk mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Presentasi berjudul Integrasi Nasional. Integrasi nasional merujuk pada proses atau upaya untuk memperkuat kesatuan, persatuan, dan identitas nasional dalam suatu negara yang memiliki beragam suku bangsa, agama, budaya, dan etnis. Ini melibatkan penggabungan dan penyatuan berbagai kelompok dan komunitas yang berbeda ke dalam satu kesatuan nasional yang kokoh dan harmonis. Integrasi nasional adalah tentang membangun kesatuan dan persatuan di dalam keberagaman untuk menciptakan negara yang kuat dan berkelanjutan. Integrasi nasional terbagi akan menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, integrasi politik. Integrasi politik merujuk pada proses penyatuan kekuasaan politik dan pembentukan struktur politik yang kokoh dalam suatu negara. Ini melibatkan pembentukan sistem politik yang inklusif, di mana berbagai kelompok masyarakat memiliki akses yang sama terhadap proses politik, partisipasi dalam pengambilan keputusan, dan perlindungan hak-hak politik mereka. Yang kedua, ada integrasi ekonomi. Integrasi ekonomi mengacu pada proses penyatuan sistem ekonomi suatu negara dengan negara yang lain atau dalam lingkup regional yang lebih luas. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya mencakup upaya untuk memperkuat kesatuan dan rasa solidaritas di antara berbagai kelompok sosial, etnis, agama, dan budaya dalam suatu masyarakat. Ini melibatkan pembangunan kesadaran kolektif akan identitas nasional atau identitas bersama yang berakar pada nilai-nilai tradisi dan kebudayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pentingnya integrasi nasional. Pentingnya integrasi nasional dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, pemeliharaan stabilitas dan keamanan. Integrasi nasional membantu dalam menjaga stabilitas politik, sosial, dan ekonomi suatu negara dengan memperkuat persatuan dan kesatuan di antara berbagai kelompok masyarakat. Yang kedua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Integrasi nasional memungkinkan untuk menciptakan pasar internal yang lebih besar dan efisien, meningkatkan investasi, dan memperluas akses pasar. Yang ketiga, peningkatan daya saing global. Dengan integrasi nasional, suatu negara dapat memperkuat posisinya di tingkatan internasional. Yang keempat, pemajuan pembangunan infrastruktur. Integrasi nasional memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efektif untuk pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh wilayah negara. Hal ini dapat meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi regional, dan mengurangi kesenjangan antar daerah. Yang terakhir, penguatan identitas nasional. Integrasi nasional membantu dalam memperkuat rasa persatuan, solidaritas, dan identitas nasional di antara warga negara. Berikutnya, perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Ada 3. Yang pertama, model integrasi Imperium Majapahit. Pada model ini merujuk pada integrasi yang dibangun oleh Kerajaan Majapahit di Nusantara pada abad ke-14. Kerajaan Majapahit berhasil menyatukan berbagai wilayah dan suku bangsa di Nusantara di bawah satu pemerintahan. Yang kedua, model integrasi nasional. Model ini mengacu pada upaya integrasi yang dilakukan oleh pemerintahan Indonesia pasca kemerdekaan, terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Tujuan utamanya adalah menciptakan rasa persatuan dan identitas nasional yang kuat di antara berbagai kelompok etnis, budaya, dan agama. Yang ketiga, model integrasi nasional Indonesia. Model ini menekankan pada pendekatan integrasi yang lebih inklusif dan mengakui keberagaman budaya, agama, dan etnis di Indonesia. Tujuan utama pada model ini membangun kesatuan dan keragaman berbagai identitas nasional Indonesia, di mana setiap individu dan kelompok merasa diakui, dihormati, dan memiliki kesempatan yang sama dalam masyarakat. Dalam sejarahnya, penumbuhan kesadaran berbangsa tersebut dilalui dengan tahap-tahap sebagai berikut.
Yang pertama era prakemerdekaan, yang kedua periode kemerdekaan, ketiga periode Orde Lama, keempat periode Orde Baru, dan yang terakhir masa reformasi. Masa reformasi. Setelah era Orde Baru, Indonesia mengalami proses reformasi politik dan demokratisasi. Berikutnya strategi integrasi terbagi akan 3. Yang pertama asimilasi, proses di mana kelompok minoritas diintegrasikan ke dalam budaya mayoritas dengan mengadopsi nilai-nilai bahasa dan norma-norma sosial yang dominan dalam masyarakat. Yang kedua ada akulturasi, di sisi lain merupakan proses interaksi antara dua atau lebih budaya yang berbeda di mana terjadi pertukaran atau penyerapan unsur-unsur budaya dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Yang terakhir ada pluralisme sebagai konsep mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, dan etnis dalam masyarakat. Terakhir, integrasi nasional Indonesia adalah upaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan di antara berbagai suku, agama, budaya, dan etnis yang ada di Indonesia. Ini dilakukan melalui pembentukan identitas nasional yang kokoh berdasarkan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, tujuan adalah untuk menciptakan negara yang bersatu, adil, dan berdaulat yang dihuni oleh warga negara yang memiliki kesadaran akan kebangsaan dan kewarganegaraan yang tinggi. Saya sudahi presentasi bab 3 esai bab 3 ini. Terima kasih yang sudah menonton, dan bila ada pertanyaan boleh ditinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, thank you.